Hidup ini memang penderitaan, tapi jangan ditolak. Iyakan hidupmu, apapun situasi yang menyakitkanmu, iyakan, terima dulu. Karena kalau kita menolak situasi, kita tidak akan bisa keluar dari masalah, tidak akan bisa keluar dari penderitaan yang kita hadapi. Maka pertama-tama, yasahan, mengiyakan hidup. Situasi kita hari ini yang serba rumit, serba tidak jelas gara-gara corona, kita sebut saja memang sedang rumit dan sedang tidak jelas. Itu namanya mengiyakan. Jangan melarikan diri, jangan menganggap tidak ada masalah ya diterima, kita memang sedang bermasalah. Karena kalau mengiyakan saja belum, ya kita tidak akan ngerti ada masalah, apalagi mencari jalan keluar dari masalah. Jadi tipsnya Nietzsche selanjutnya, ya, iyakan dulu masalahmu. Nah, baru kalau sudah diiyakan, sekarang keinginanmu apa? Kalau menurutmu ini menyakitkan, membuatmu menderita, keinginanmu apa? Disitulah nanti Nietzsche punya will to power konsepnya. Jadi, oke, kalau keinginanmu itu wujudkan. Kalau keinginanmu itu, ya lakukan. Jangan diam saja, jangan malas, jangan lemah. Jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Perjuangkan, wujudkan will to powermu. Keinginan, kalau makna letternya keinginan untuk menang, keinginan untuk berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Yuk ditata niatnya dulu ya. Niatnya semata-mata hanya mencari ilmu, nambah wawasan, meluaskan pengetahuan. Semuanya lillahi ta'ala. Hanya menjalankan keinginan perintah dari Allah dan juga anjuran dari Kanjeng Nabi untuk kita senantiasa menambah ilmu. Karena mau tidak mau harus kita sadari kuncinya orang hidup itu ada di ilmu. Kita harus pintar-pintar membaca ayat-ayatnya Allah, baik ayat-ayat yang qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Diakui atau tidak, kita hari ini mungkin banyak yang sudah pinter memahami, membaca ayat-ayat qauliyah, Al-Quran, hadis, kitab suci. Namun kita sering agak susah untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Karena kita memerlukan banyak ragam ilmu. Tentang hewan-hewan mungkin kita butuh peternakan. Tentang ikan kita butuh perikanan, tentang ruang angkasa, tentang laut, tentang sungai, masing-masing ada ilmunya sendiri. Ini semuanya adalah ayat-ayat kauniyah. Oke, langsung saja ke tema kita hari ini, yaitu tentang penderitaan. Ini sebenarnya melanjutkan kemarin-kemarin. Yang kalau kita definisikan secara ringkas, musibah itu ya apa yang mungkin tidak kita senangi yang menimpa kita. Meskipun dari pertemuan-pertemuan minggu lalu kita mendapat banyak kesadaran baru, karena jangan-jangan yang kita anggap musibah itu ternyata anugerah. Jangan-jangan yang kita anggap bencana, di balik itu tersembunyi banyak hikmah.
Nah, malam ini kita lihat tentang penderitaan. Penderitaan ini dari kata-katanya sudah bisa kita pahami ini hubungannya dengan apa yang kita rasakan. Di minggu ketika saya bicara tentang bencana, di situ kan ada satu pandangan bahwa bencana atau tidak bencana alam itu sebenarnya kuncinya ada pada manusianya. Manusianya merasa menderita apa enggak. Kalau tidak membuahkan penderitaan atau tidak dianggap sebagai penderitaan oleh manusia, biasanya tidak dianggap bencana. Kalau terjadi gunung meletus misalnya di tengah-tengah sana kutub utara yang tidak terasa sama sekali di peradaban manusia, mungkin ya tidak diberitakan besar-besar, tidak dianggap penderitaan. Jadi itu salah satu cara orang membaca bencana, ada yang seperti itu. Maka bencana itu kalau di slide yang pertama ini kategorinya, ciri-cirinya biasanya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama apa? Experience of unpleasantness. Penderitaan itu cirinya 4. Yang pertama, pengalaman ketidaknyamanan, ketidakenaan. Jadi kapanpun rasa tidak enak itu hadir, biasanya kita merasa menderita oleh apapun. Sehingga ciri kedua itu perception of harm or threat of harm. Jadi kita mempersepsi, merasakan adanya rasa sakit atau kita terancam takut sakit, itu juga menderita. Jadi kita dipukul orang itu menderita, takut dipukul orang menderita. Dimaki orang itu sakit, takut dimaki orang itu sakit. Makanya ada hadis itu yang bilang al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu yang kalau muslim yang lain merasa aman di dekat dia, baik dari tangannya atau dari mulutnya. Jadi tidak sekedar orang Islam itu yang tidak menyakiti, tapi orang Islam itu yang membuat orang aman di dekat dia karena yakin dia tidak akan menyakiti. Jadi kalau kita dekat-dekat seorang muslim yang sejati, kita merasa nyaman bahwa pasti dia tidak akan menyakiti kita, baik lewat tangan kita atau melalui mulutnya. Jadi perception of harm or threat of harm itu penderitaan. Karena dekat orang yang kita merasa terancam kan juga penderitaan. Jangan dekat-dekat teman itu deh. Dia kalau ngomong nyelkitnya luar biasa. Dia kalau komen selalu bikin sakit hati. Nah itu berarti ada threat of harm. Kalau kita punya karakter seperti itu, kita berarti jadi sumber penderitaannya orang lain. Dengan mengikuti hadis Nabi tadi, ya berarti kita sebenarnya belum sejati kemuslimannya. Orang lain masih takut sama kita. Takut disakiti, baik oleh tangan maupun mulut kita. Yang ketiga, penderitaan itu ya bisa physical or mental. Kalau ini mudah dipahami ya. Jadi sakit fisik atau sakit mental. Dari kata-kata itu biasanya sakit mental. Kita sakit hati, kita susah, sedih, sumpek itu sakit mental. Kalau sakit fisik ya fisik kita yang tersakiti, sama-sama penderitaan. Kemudian ada degrees of intensity, ada level kedalaman yang beda-beda. Jadi ada orang itu mungkin cobaan hidupnya berat sekali, tapi dia masih bisa tertawa menikmati hidupnya. Tapi ada yang cuma dapat ujian kecil saja seolah-olah dunianya runtuh. Itu degrees of intensity. Penderitaan itu dicerna orang, intensitasnya beda-beda. Bagi mahasiswa yang kuliah yang mungkin sejak semester 1 yo
IP-nya pas-pasan, terus nilainya CDE. Begitu dia semester ini dapat E lagi kan, degrees of intensity penderitaannya mungkin sudah rendah sekali, dia ndak sakit lagi, biasa sudah kemarin nilainya jelek kok, sekarang dapatnya jelek, ya memang istiqomahnya begitu. Tapi bagi yang sebelumnya nilainya bagus terus, sekali dia dapat nilai jelek, wow itu rasanya dunia kayak kiamat. Sama dapat nilai jelek, bagi si yang satu ini beratnya luar biasa, bagi yang satunya biasa-biasa saja. Maka ini harus kita perhatikan benar saat kita berhubungan, saat kita mengempati orang lain. Kadang-kadang dalam berhubungan dengan orang lain itu kita ngukurnya pakai ukuran kita. Alah kalau cuma ngomong gini aja kan biasa aja. Lu jangan lupa mungkin kalau versi orang yang sedang kita hadapi itu menyakitkannya luar biasa. Meskipun menurutmu, ini kan cuma guyon saja dan seterusnya yang semacam itu. Jadi itu degrees of intensity. Setiap orang menanggapi apa yang menimpanya secara berbeda-beda. Termasuk penderitaan ini. Tidak selalu ukuran kita cocok dengan ukuran orang lain. Kita merasa ini sudah berat, luar biasa, dan kita menganggap orang lain pasti juga seberat kita. Ya tidak mesti. Bisa jadi orang lain menangkapnya biasa-biasa saja. Jadi itu pemahaman awal kita tentang penderitaan. Hidup ini memang banyak penderitaan, tapi jangan lupa ada orang yang, kalau bahasanya anak-anak muda hari ini, orang-orang yang agak lebay tentang penderitaan hidupnya, sehingga mengalami delusi. Kalau ini teori psikologi ini. Jadi di dunia psikologi dikenal ada orang-orang yang mispersepsi tentang penderitaan hidupnya. Ada yang namanya delusi hipokondris, ada namanya delusi nihilistis. Delusi yang pertama ini ciri orang yang mungkin bahasa kita negative thinking. Dia selalu merasa diriku ini selalu menderita. Aku ini kok susah terus. Aku ini kok sakit terus. Nggak ada senengnya hidupku. Itu secara psikologi juga disebut delusi. Delusi itu berarti semacam tertipu, dia memahami dirinya, mispersepsi tentang dirinya. Apa iya sih? Hidup kita ini 100% isinya susah terus, menderita terus, kecewa terus, cemas terus, kanda. Masih banyak hal yang bisa disyukuri. Tapi orang-orang yang kena delusi ini merasa bahwa hidupku selalu menderita. Sejak aku kecil sampai sebesar ini, tidak pernah sekalipun aku bahagia. Itu jenis delusi. Ada yang lebih dari itu, namanya delusi nihilistis. Delusi nihilistis ini merasa bahwa tidak cuma aku ini selalu menderita, tapi aku ini sudah tidak ada harganya. Tidak berguna lagi aku hidup di dunia. Apa gunanya aku ada sekarang? Nah, itu namanya delusi nihilistis. Menganggap dirinya tidak penting lagi untuk ada. Untuk yang mengalami yang kedua ini hati-hati. Karena jangan sampai melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi penderitaan ya kita akui, hidup ini memang banyak sekali hal-hal yang membuat kita menderita dalam tanda petik, tapi ya jangan berlebihan. Sampai tadi mengalami delusi, menganggap hidup kita selalu tidak ada senangnya sama sekali. Atau yang nihilitis, hidup kita ini tidak ada harganya. Saya itu apa sih Pak? Sekarang kan banyak itu, apa sih aku ini? Aku ini kan kayak remah-remah rengginang di... Nah, itu hari ini kan banyak istilah itu, ya tidak apa-apa untuk guyon. Tapi ya jangan sampai beneran kita merasa bahwa hidup ini tidak ada harganya. Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita bisa hidup, eksis hari ini di muka bumi. Pasti ada tujuan, ada nilai, ada harganya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak ada harganya.
Mungkin kita menyebut ada loh Pak orang-orang yang jadi sampah masyarakat. Iya, itu hanya salah kelola saja, baik dirinya maupun masyarakatnya, sehingga akhirnya dia tercampak, kita sebut sampah masyarakat. Itu pun ada harganya. Kapan-kapan kita membahas itu. Tentang dunia sosial orang-orang yang dianggap tidak berharga. Tapi jangan sampai kita merasa diri kita sendiri sama sekali tidak ada harganya. Berarti kita mengalami delusi nihilitis. Kadang-kadang ini nanti membawa orang jadi seperti saya sebut di minggu lalu, orang yang depresi terus mengakhiri hidupnya sendiri. Kita lanjutkan. Kita jelajahi sebentar pandangan para filosof barat sekarang tentang apa yang disebut penderitaan. Jadi tidak hanya para filosof timur atau dalam tradisi tasawuf yang kita kenal sering bilang bahwa hidup ini penderitaan. Beberapa filosof besar barat, bahkan filosof-filosof kunci juga punya pandangan bahwa hidup ini ya isinya memang kesulitan, kesusahan, penderitaan. Cuma ada cirinya, kalau di barat ini membaca penderitaan itu sebagai tantangan. Jadi penderitaan itu sebagai fase yang penting kita sadari untuk kita berkembang lebih baik. Begitu kita sadar, wah menderita ini, aku susah ini. Ini di barat biasanya dipandang sebagai tantangan. Gimana caranya aku keluar dari penderitaan ini, aku bisa menang dari penderitaan ini. Itu ciri peradaban barat. Misalnya ada pandangan dari, dulu pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Beliau menulis tentang the world as will and idea, dunia sebagai keinginan dan ide. Katanya Schopenhauer, hidup ini digerakkan oleh keinginan kita. Hari ini kita masih bisa hidup, bergerak, aktif, itu kan karena ada keinginan. Sayangnya, tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Bahkan bisa dipastikan sebagian besar keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, akhirnya apa? Karena keinginan kita tidak semua terpenuhi, kan lahir kekecewaan-kekecewaan, lahir kesedihan-kesedihan, lahir penderitaan. Jadi, ternyata manusia itu hakikat hidupnya adalah menginginkan sesuatu, tapi di balik keinginan itu ada kondisi bahwa tidak semua keinginannya terpenuhi. Berarti apa? Ya hidup ini ternyata intinya ya memang sulit, menderita. Kalau gitu apa gunanya hidup? Bunuh diri aja kok, katanya Arthur Schopenhauer ya. Jangan dikira bunuh diri itu bebas dari penderitaan, bebas dari keinginan. Justru bunuh diri itu kita terjebak pada keinginan yang lain. Keinginan untuk mati, keinginan untuk tidak ada masalah kalau saya sudah mati. Bisa-bisa kita tertipu. Jadi ingin bebas dari penderitaan dengan mengakhiri hidup, karena menganggap hidup ini serba penderitaan, tapi kita terjerat oleh penderitaan yang baru. Terjerat oleh keinginan yang baru. Jalannya, katanya Schopenhauer, bukan dengan cara mengakhiri hidupnya, tapi apa? Mengontrol keinginannya. Jangan terlalu banyak karep, jangan terlalu mengandai-andai punya keinginan yang aneh-aneh. Nah, itu bisa jadi solusi untuk mengakhiri penderitaan. Jadi katanya Schopenhauer, ya diatur saja keinginannya. Jangan menginginkan yang aneh-aneh, yang tidak terjangkau, sehingga kita tidak banyak kecewa. Nah, itu gayanya Arthur Schopenhauer.
Nietzsche, kemarin kita banyak membahas tentang Nietzsche. Nietzsche punya quote yang sangat terkenal, "To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering." Hidup berarti menderita, untuk survive berarti memberi makna terhadap penderitaan. Jadi katanya Nietzsche, tidak bisa, hidup itu memang isinya penderitaan. Caranya biar tidak menderita, biar selamat dari penderitaan apa? Kalau di Nietzsche ya, find some meaning in the suffering. Temukan makna dalam penderitaan. Di pertemuan 2 minggu yang lalu kan kita menyebut secara fenomenologis setiap orang menempelkan makna. Jadi tempelkan judul, tempelkan makna agar penderitaan ini tidak berbunyi penderitaan. Di sesi kemarin saya contohkan ketika ada teman kita diputus pacarnya, jangan dikasih judul diputus pacarnya ini sebagai dia sedang disakiti atau dicampakkan oleh pacarnya. Kasih saja judul dia diselamatkan dari pacarnya yang tidak beres itu. Oh, itu meaning namanya. Alhamdulillah dia pisah sekarang daripada kalau pisah nanti besok setelah menikah. Itu namanya give some meaning. Mahasiswa yang tidak lulus-lulus, jangan dikasih judul tidak lulus-lulus, nanti stres. Beri saja judul mahasiswa yang harus lebih banyak belajar lagi. Mahasiswa yang diberi kesempatan untuk belajar lebih lama, dan seterusnya. Itu namanya give some meaning. Jadi, kalau kita membaca secara lugu, ya penderitaan tetap penderitaan. Tapi jalan keluarnya apa? Tempeli makna yang cocok sehingga tidak menderita. Kalau ada orang membentak kita, misalnya kita melakukan apa yang menurut kita benar, menurut dia salah, jangan dibaca itu sebagai bentaan kemarahan, tapi baca saja itu sebagai peringatan kepedulian, simbol kasih sayang. Wah, kita tidak jadi sakit hati. Jadi hidup ini memang menderita, tapi ada jalan keluarnya. To survive is to find some meaning in the suffering. Beri makna saja yang cocok sesuai keinginanmu, yang membuatmu bahagia. Nah, saya lanjutkan. Kalau di Nietzsche ada istilah Ja-Sagen. Ja-Sagen ini salah satu istilah yang terkenal dari Sartre yang artinya mengiyakan hidup. Hidup ini memang penderitaan, tapi jangan ditolak. Iyakan hidupmu. Apapun situasi yang menyakitkanmu, iyakan. Terima dulu. Karena kalau kita menolak situasi, kita tidak akan bisa keluar dari masalah. Tidak akan bisa keluar dari penderitaan yang kita hadapi. Maka pertama-tama, yasahan. Mengiyakan hidup. Situasi kita hari ini yang serba rumit, serba tidak jelas gara-gara corona, kita sebut saja memang sedang rumit dan sedang tidak jelas. Itu namanya mengiyakan. Jangan melarikan diri, jangan menganggap tidak ada masalah. Ada masalah, ya diterima kita memang sedang bermasalah. Karena kalau mengiyakan saja belum, ya kita tidak akan ngerti ada masalah, apalagi mencari jalan keluar dari masalah. Jadi tipsnya Nietzsche selanjutnya, iyakan dulu masalahmu. Nah, baru kalau sudah diiyakan, sekarang keinginanmu apa? Kalau menurutmu ini menyakitkan, membuatmu menderita, keinginanmu apa? Disitulah nanti Nietzsche punya will to power konsepnya. Jadi, oke, kalau keinginanmu itu wujudkan. Kalau keinginanmu itu, ya lakukan. Jangan diam saja, jangan malas, jangan lemah. Jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Perjuangkan, wujudkan will to powermu. Keinginan, kalau makna letternya keinginan untuk menang, keinginan untuk berkuasa. Jadi ada masalah, kita menderita, iyakan. Oke, iya.
Saya memang ada masalah, saya memang menderita, saya memang sulit. Iya, tapi saya ingin keluar dari penderitaan ini, saya ingin melakukan ini, saya ingin membuahkan itu, saya ingin menghasilkan ini, wujudkan itu. Jangan jadi orang lemah, jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Itulah nanti will to power. Jadi kalau ini agak beda sama Schopenhauer tadi. Kalau Schopenhauer ada masalah karena kita banyak keinginan, ya sudah, kalau ingin tidak banyak masalah, dibatasi saja keinginannya. Kalau Nietzsche tidak. Ada masalah, iakan saja, kemudian keinginanmu apa, wujudkan untuk mengatasi masalah itu. Nah, jadi kalau Nietzsche malah perjuangkan, wujudkan. Kalau di Schopenhauer kontrol dan batasi. Bedanya itu. Ada lagi, belum lama kita membahas Albert Camus tentang penderitaan. Kalau di Camus kemarin kan penderitaan itu, kenapa hidup ini menderita? Karena hidup ini absurd. Apa yang dimaksud absurd dalam hidup ini? Hidup ini isinya penuh kontradiksi-kontradiksi, ketidakjelasan-ketidakjelasan. Kita seperti Sisyphus. Dulu kita ceritakan ya bagaimana Sisyphus ini oleh dewa dihukum untuk menggelindingkan batu dari bawah gunung ke atas. Kalau sudah sampai di atas, dilepaskan lagi, menggelinding ke bawah, dia disuruh ngambil lagi, didorong lagi ke atas, sampai atas, dilepaskan, digelindingkan ke bawah, terus dia ke bawah lagi, dibawa lagi ke atas, terus digelindingkan ke bawah, terus begitu, tidak ada akhirnya. Hidup kita, katanya kamu seperti ini, tidak jelas. Jadi apa, di mana awal, di mana akhir, apa target, apa tujuan, apa yang kita lakukan, ini sering tidak sinkron. Jadi hidup ini absurd. Ideal-ideal yang ada di kepala kita sering tidak nyambung dengan kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Itu pun kita tetap merasa bahwa ideal-ideal kita itu luar biasa. Atau sebaliknya, kita tetap merasa yang kita lakukan itu cocok dan sesuai dengan ideal-ideal kita. Itu namanya absurd. Tapi katanya kamu, iya sih hidup ini memang begitu. Semua orang juga begitu. Tidak ada hidup yang tidak absurd. Jalan satu-satunya apa? Ya nikmati saja hidup yang absurd ini. Kalau ada masalah, dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya kok absurd, ya enggak apa-apa. Kita nikmati saja, memang hidup ini cirinya absurd. Itu Albert Camus. Sama seperti tadi, Sisyphus tadi, sampai kiamat harus mendorong batu ke atas, terus menggelindingkan ke bawah, terus didorong lagi ke atas, digelindingkan ke bawah. Tapi dalam ceritanya Sisyphus ini gembira. Kalau kita kan stres itu, disuruh dorong batu dari bawah ke atas, kurang kerjaan. Tapi sebenarnya kita dalam banyak aktivitas juga kayak Sisyphus ini, kurang kerjaan. Jadi banyak hal-hal tidak penting, banyak hal-hal sepele terus jadi sepele besar, luar biasa. Kadang-kadang yang penting, urgent, jadi sepele. Betapa absurdnya hidup kita. Nah itu katanya kamu, ya enggak apa-apa, ya hidup memang begitu absurd, nikmati saja. Dan hadapi. Kalau kamu ingin berjuang, ya berjuang saja. Dan nikmati perjuangan itu, meskipun seabsurd apapun usaha dan hasilnya. Nah, dari 3 tokoh ini mungkin bisa tergambar. Jadi seperti apa gaya para filosof barat menghadapi hidup yang cirinya penderitaan. Jadi barat terasa lebih optimis. Penderitaan diposisikan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Itu perspektif barat.